Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hanya ada 3 menit, ayo pergi. Su-han berkata pada Nangong Yu dan yang lainnya. Nangong Yu sedikit mengangguk dan berkata, menurut ayahku, ketika berteleportasi ke medan perang kuno, itu mungkin membubarkan kita semua. Kita semua akan berpisah. Menurut pengalaman ayahku, setelah masuk, akan ada 1 bulan penuh. Jangan terburu-buru untuk menemukan tengkorak Santo. Pertama yang akan kita lakukan adalah, temukan orang-orang dari sekte kita dulu. Tengkorak-tengkorak suci itu mengharuskan kita semua harus bekerja keras untuk mendapatkannya, dan medan perang kuno agak aneh. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat kekuatannya. Aku tidak tahu secara spesifik. Bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Baiklah, ucap Su-han. Nangong Yu tidak ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, dan membawa orang-orang dari istana Yidao langsung ke kehampaan. Dengan kekuatannya, berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini, bagaimanapun juga, masih agak lemah. Tetapi tidak masalah jika dia lemah, istana Yidao secara alami memiliki orang yang kuat untuk melindunginya. Apa yang dikatakan Yun Qian sebelumnya benar, sangat mungkin dia hanya akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini sepanjang hidupnya. Melewatkannya, sangat disesalkan. Melihat Nangong Yu dan yang lainnya mencair ke dalam pusaran air, Su-han melirik Liu Yun dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berkata, apakah kalian sudah siap? Siap, Master, jawab para murid sekte Phoenix. Kalau begitu, ayo berangkat, ucap Su-han memimpin 1000 sosok murid Phoenix. Tapi tiba-tiba, ribuan sosok bergegas keluar dari kejauhan dengan aura yang mengejutkan, dan yang mereka kenakan adalah pakaian istana Yuxu. Di depan ribuan orang ini, ada seorang pemuda yang terlihat tampan namun suram, dengan rambut panjang dan syal, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura puncak alam Dewa Naga. Mereka bergegas keluar, tidak langsung ke pusaran, tetapi di bawah sosok yang berkedip, seperti jaring besar, langsung memblokir langit di atas sekte Phoenix. Sekte Phoenix, keluar! Teriakan keras yang mengherankan keluar dari mulut pemuda itu. Kata-kata ini sepertinya telah memacu momentumnya, dan dia terus mengaum, pemaksaan yang kejam terbentuk ke langit, bumi dan pegunungan, dan langsung pergi ke sekte Phoenix untuk menekan mereka. Istana Yuxu, apa yang akan mereka lakukan? Sebelum memasuki medan perang kuno, istana Yuxu telah memprovokasi sekte Phoenix. Tampaknya permusuhan antara kedua sekte ini memang sangat besar. Beberapa dari kalian telah melihat ini. Waktu untuk membuka medan perang kuno hanya 3 menit. Istana Yuxu jelas bermaksud untuk menghentikan sekte Phoenix dan mencegah mereka masuk. Tak terhitung orang di bawah, suara diskusi terdengar, semua menunjukkan tampilan yang hidup. Cepat turun. Melihat Su-han dan yang lainnya tidak menghiraukannya, pemuda itu berteriak lagi, Su Baliu, bukankah sekte Phoenixmu sombong dan tidak memandang siapapun? Jika kau dapat menerima tantanganku saat ini, maka orang-orang dari sekte Phoenix telah memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno. Jika kau tidak berani, segera keluar dari kota Longwu, keluar dari wilayah tengah, hanya mengetahui bahwa sekte yang hanya bergantung pada orang lain untuk berlindung, apa hebatnya. Suaranya menggelegar sehingga semua orang bisa mendengarnya, dan bahkan banyak sekte yang akan memasuki medan perang kuno memberikan sedikit jeda. Namun, mereka tidak ragu untuk memasuki medan perang kuno terlebih dahulu, dan mungkin mereka bisa beradaptasi lebih awal. Saat ini, mereka yang melihat keributan ini adalah para penonton di bawah. Di atas kapal besar itu, Dongsu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setiap kali kompetisi sekte semacam ini, akan ada situasi yang serupa, dan bahkan terkadang, dua sekte super akan saling bertarung. Dalam hal ini, sekte super selalu menutup satu mata,
dan Dongsu tidak peduli. Jika Nangong Yu dan para anggota Istana Yidao belum memasuki portal, Istana Yuxu tidak akan mungkin berani membuat keributan dengan Sekte Phoenix. Jelas, orang-orang dari Istana Yuxu menunggu Nangong Yu dan para anggota Istana Yidao masuk duluan, sebelum mereka mencari keributan dengan Sekte Phoenix. Duan Tiansheng, kau siapanya Duan Yunsan? Tanya Su Han menatap pemuda itu dengan dingin. Dia ayahku. Berbicara tentang Duan Yunsan, mata Duan Tiansheng langsung menyala-nyala. Alasan mengapa ia muncul adalah untuk membalaskan dendam Duan Yunsan, tragedi di Gunung Senyao. Betulkah? Ekspresi Su Han menjadi lebih tenang. Lalu apakah ayahmu tidak berkata bahwa kamu akan mencari kematianmu sendiri jika kau muncul di hadapanku? Ucap Su Han. Hahaha. Duan Tiansheng tiba-tiba tertawa. Su Baliu, ini lelucon paling konyol dan sombong yang pernah ku dengar sejak aku lahir. Jika kau memiliki keberanian bertarung denganku, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Ucap Duan Tiansheng setelah tertawa. Su Han menatap Duan Tiansheng dan tiba-tiba tersenyum. Dia melangkahkan kakinya ke kehampaan, seolah-olah menginjak tangga ketiadaan, selangkah demi selangkah, berjalan ke atas. Pada saat yang sama, semua orang di Sekte Phoenix mengikutinya naik ke kehampaan. Apakah kau benar-benar berani naik? Sekte Phoenix ini terlalu sombong, kan? Lihatlah basis kultivasi mereka. Alam roh naga, alam pil naga, dan bahkan alam darah naga. Apakah ini bercanda? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana basis kultivasi yang komprehensif ini menjadi Sekte Enam Liu, kurasa tidak. Untuk secara langsung dinamai Sekte kelas 1 oleh Istana Yidao, kekuatan Sekte Phoenix pasti sulit dilihat oleh orang biasa. Melihat bahwa orang-orang dari Sekte Phoenix benar-benar menuju ke kehampaan, ada ledakan diskusi dari bawah. Segera, Sekte Phoenix berada di dekat pusaran air, berdiri di bawah Duan Tiansheng dan yang lainnya. Minggir, ucap Su Han ringan. Berlutut dan bersujud, akui kesalahanmu kepada ayahku, aku bisa memberimu kesempatan untuk memasuki medan perang kuno, bagaimana? Ucap Duan Tiansheng mencibir. Menyingkir. Suara Su Han masih tenang, tapi di bawah ketenangan ini, ada rasa dingin yang mencengangkan yang tersembunyi. Su Baliu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan Sekte Phoenixmu, kau dapat melangkah ke medan perang kuno ini di kaki Istana Yuxuku? Ucap Duan Tiansheng. Gulungan. Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kata itu jatuh seperti guntur. Wosh. Ketika telapak tangannya berbalik, pedang ajaib Jie segera muncul, dan cahaya pedang yang mengguncang langit merobek kekosongan pada saat ini, mencapai 1000 kaki, dan langsung menuju ke Duan Tiansheng dan menebasnya. Siu, hanya kau. Duan Tiansheng mendengus dingin, dan basis kultivasi puncak alam Dewa Naga meledak. Dum. Pada saat yang sama, telapak tangannya berbalik, dan kocokan muncul, dan debunya meledak, seolah-olah menutupi dunia, dan langsung membungkus Su Han dan yang lainnya. Ambisinya sangat besar, tidak hanya untuk langsung membunuh Su Han, tetapi juga untuk langsung membunuh semua orang Sekte Phoenix. Pada saat ini, sisa Istana Yuxu juga menembak pada saat yang sama, dan sebagian besar dari mereka meledak dari tekanan alam Dewa Naga, dan sosok itu bergegas menuju Sekte Phoenix di tengah-tengah raungan. Dasar kotoran, teriak Su Han. Duar, suara keras terdengar, dan bilah pedang Jie langsung merobek debu berkeping-keping, muncul di atas kepala Duan Tiansheng dalam sekejap, dan akan segera jatuh. Melihat cahaya pedang akan jatuh, Duan Tiansheng tidak merasa takut, tetapi mencibir. Ketika telapak tangannya dibalik, badai muncul di belakangnya, dan badai itu meraung keras, dan saat itu berputar, ia menghantam bilahnya. Boomim, ada suara keras, dan badai itu hancur dengan ledakan, tapi panjang cahaya pedang itu juga berkurang drastis hingga 100 kaki. Bangsat, gumam Su Han, dan matanya berkedip, langkahnya melangkah ke kehampaan dan langsung menuju ke Duan Tiansheng. Siu. Di tengah raungan, beberapa sosok muncul, menghalangi bagian depan Su Han, semuanya dari Istana Yuxu,
dan tekanan dari alam Dewa Naga memancar ke seluruh tubuh mereka. "Pergi dari hadapanku bangsat!" teriak Su-han. Sosoknya gemetar, dan penjaga bumi muncul di tubuhnya, dan ada ratusan lapisan dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia tidak mengelak sama sekali, melawan serangan tokoh-tokoh itu, dan langsung bergegas ke Duan Tiansheng. Duar, buum. Serangan jatuh pada Su-han, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Penjaga bumi di tubuh Su-han telah dihancurkan lapis demi lapis, tetapi lapis demi lapis muncul lagi. Bagi Su-han, dengan kekhususan tubuh sihirnya, itu tidak akan menyakitinya sama sekali. Selain itu, tubuh fisiknya saat ini telah mencapai tingkat tahap awal dari alam Dewa Naga. Bahkan jika penjaga bumi dihancurkan, bahkan dengan alam Dewa Naga ini, tidak mungkin untuk menyakitinya bahkan jika dia memiliki sarana apapun. Inilah manfaat menjadi kuat. Dampaknya, Su-han melancarkan 9 pukulan, tiap pukulan tidak mengandung kekuatan ki, melainkan hanya kekuatan fisik. Duar. Sosok-sosok itu langsung mundur, wajah mereka pucat dan kaget. Mereka tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi dalam tingkat kultivasi Su-han, tetapi mereka tidak percaya bahwa Su-han bisa begitu kuat hanya dengan kekuatan fisik. Siu. Sosok Su-han seperti aliran cahaya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di belakangnya, para murid Sekte Phoenix dan orang-orang di Istana Yuxu telah bertarung bersama secara luar biasa. Murid Istana Yuxu berpikir bahwa dengan kekuatan mereka dapat dengan mudah menghancurkan murid Sekte Phoenix, tetapi pada saat bentrokan, wajah mereka menjadi sangat jelek. Karena semua orang di Sekte Phoenix tidak memiliki aura alam Dewa Naga, tetapi serangannya sengit dan metodenya kuat, dan itu benar-benar menghancurkan daging beberapa murid Istana Yuxu dalam sekejap. Ketika serangan Istana Yuxu jatuh ke murid Sekte Phoenix, meskipun wajah murid dari Sekte Phoenix pucat, mereka bisa memblokirnya. "Ini tidak mungkin." Seorang murid dari Istana Yuxu berteriak, "Dengan kekuatan serangku, kau bisa langsung meledakkan daging dari alam Dewa Naga jangka menengah." Bagaimana mungkin? Bukan hanya dia, ada juga suara gemuruh di hatinya, di antara murid-murid Istana Yuxu, bukan minoritas. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa bahkan murid paling biasa dari Sekte Phoenix telah mengembangkan Ekaristi Kunpeng? Meskipun mereka bahkan belum mencapai Xiao Cheng, kristal darah telah meningkatkan vitalitas dan darah mereka, membuat daging mereka di antara level yang sama, itu sudah sangat kuat. "Penjaga malam ungu, tingkatkan perlindungan bumi." Liu Yun berteriak dengan keras. Dum. Pada saat yang sama, Su-han sudah bergegas keluar dari kerumunan. Hanya ada satu orang di depannya, dan itu adalah Duan Tiansheng. Penjaga bumi di tubuh Su-han masih memiliki lusinan lapisan, dan itu terus meningkat. Bahkan Duan Tiansheng mau tidak mau mengecilkan pupilnya dengan kecepatan yang meningkat itu. Dum, dasar anjing kecil bangsat. Su-han meraung, tekanan pecah, dan suaranya berubah menjadi guntur, bergema di telinga Duan Tiansheng. "Su Baliu sialan, aku tidak takut denganmu, dan aku akan membunuhmu," teriak Duan Tiansheng marah. Dum, sebuah mangkuk muncul di tangannya. Mangkuk ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi setelah muncul, ia menjadi lebih besar dan ilusi dalam sekejap, diikat ke bawah, dan Duan Tiansheng diikat di dalamnya. "Su Baliu, kau bukan satu-satunya dengan perlengkapan pertahanan yang hebat," ucap Duan Tiansheng. Su-han menyipitkan matanya, dan pedang dewa menebas di malam ekstrim, yang secara langsung merupakan pedang kekaisaran ekstrim bintang menebas ke arah Duan Tiansheng. Pada saat ini, kekosongan tampak gelap, bilah-bilahnya runtuh, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Cahaya bintang meledak ke arah Duan Tiansheng. Bum bum bum. Semburan cahaya bintang pertama membentuk dampak yang kuat, membuat Duan Tiansheng sedikit kesemutan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia berada di bawah perlindungan mangkuk itu, mangkuk ini hanya tingkat roh suci tingkat rendah, dan pedang Dewa Jie adalah tingkat bumi Ming tingkat rendah. Di antara keduanya, ada perbedaan level penuh.
Setelah ledakan cahaya bintang pertama, kedua, ketiga, keempat, bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak saat ini. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun di bawah pada saat ini, dan raungan yang mencengangkan mengejutkan pikiran semua orang. Dan Duan Tiansheng di bawah mangkuk raksasa adalah yang pertama menanggung beban itu. Darah muncrat keluar, dan bahkan mangkuk tingkat roh suci tingkat rendah mengalami sedikit retakan. Ini tidak mungkin. Duan Tiansheng terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dia melihat pedang ajaib Jie di tangan Su Han, dan berkata dengan kaget, "Pedangmu, apakah peringkat Ming?" Su Han tidak berbicara, saat dia mendengus dingin, dan dia mengayunkan pedang Jie lagi. Wosh! Duar-duar-duar. Itu adalah jenis pemboman lain yang kejam. Di bawah ledakan bintang yang tak terhitung jumlahnya, itu membentuk dampak yang kuat seperti gelombang. Ketika celah di mangkuk mengembang, Duan Tiansheng terkejut dan darah melonjak. Seteguk darah muncrat. "Kau mengandalkan benda sampah itu untuk bertarung denganku. Dan kau ingin membuat mayatku utuh dengan benda sampahmu itu, dasar mulut sampah." Suara Su Han terdengar samar. Sialan. Duan Tiansheng bersenandung dingin di dalam hatinya, dan dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Su Han. Meskipun sepertinya hanya di alam pil naga, kekuatan sebenarnya pasti tidak hanya di alam pil naga. Namun, Duan Tiansheng sama sekali tidak takut. Dia adalah pemimpin pasukan istana Yuxu dari kompetisi besar. Sektenya menyiapkan banyak benda untuk menyelamatkan nyawa untuknya, dan Duan Tiansheng tidak pernah mengira Su Han bisa sekuat ini. "Istana peri, buka!" teriak Duan Tiansheng menembakkan cincin luar angkasanya. Tanpa diduga sebuah istana besar muncul. Di istana, ada kertas kuning yang tak terhitung jumlahnya ditempel dengan rapat, seolah-olah disegel, dengan nafas kuno dan perubahan di dalamnya. Istana peri. Istana Yuxu bahkan memberikan istana abadi ini kelahiran alami. Melihat penampakan istana ini, seruan datang dari bawah. Di sini, Duan Tiansheng menyeringai dan menunjuk ke arah Su Han. "Tekan!" Wung! Pada saat kata-kata Duan Yunsan jatuh, istana peri segera bergetar, dan suara gemuruh keluar, yang muncul di kepala Su Han dan menekannya. Seketika itu, istana peri besar langsung menyelimuti seluruh tubuh Su Han, dan Su Han sepertinya telah kehilangan akal sehatnya, hanya berdiri di sana karena terkejut melihat bahwa dia ditekan oleh istana peri. "Su Baliu, kau pasti akan mati hari ini." Hahaha. Duan Tiansheng tertawa, "Aku tidak pernah menduga. Istana peri ini memiliki kekuatan dewa kuno. Ketika jatuh, dapat mengganggu pikiranmu dan melahirkan iblis hati. Saat kau melawan iblis hati, istana peri ini akan segera menekanmu. Ini adalah benda kuno, ini adalah senior istana Yuxuku, diperoleh dari medan perang kuno. Meskipun semua segel belum dibuka, itu cukup untuk menekanmu, Su Baliu." Ditekan oleh istana peri di dalamnya, tidak perlu waktu untuk dimurnikan. "Awalnya aku ingin membunuhmu dengan membiarkan mayatmu utuh, tapi sekarang, jangan salahkan aku karena terlalu kejam," ucap Duan Tiansheng kegirangan. Orang-orang di bawah juga melihat pemandangan ini, dan menghela nafas dalam hati. "Su Baliu, apakah dia akan benar-benar mati di bawah tekanan istana peri ini?" Istana Yuxu pernah menekan beberapa alam kaisar semu dengan istana peri ini, dimurnikan sampai mati, bahkan jika Su Han kuat, tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun, tepat ketika banyak orang mengira Su Han akan mati, Elder Istana Yuxu Yuanling tiba-tiba berteriak, "Hati-hati!" Mendengar ini, Duan Tiansheng terkejut, dan kemudian perasaan mati rasa di kulit kepalanya tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Bahkan saat ini, kata-kata dingin masuk ke telinganya. "Kau memang sampah," ucap Su Han. Wosh! Saat kata-kata ini jatuh, krisis rasa hidup dan mati yang sangat kuat itu pecah sepenuhnya. Duan Tiansheng tidak mengucapkan sepatah kata pun, hampir secara naluriah, sebuah cincin di tangan kirinya terbuka dan berubah menjadi awan kabut, membungkus Duan Tiansheng. Boomim! Pada saat Duan Tiansheng dibungkus, ledakan yang mencengangkan muncul tepat di belakang Duan Tiansheng.
Duan Tian menyemprotkan seteguk besar darah, sosoknya terhuyung-huyung ke depan, wajahnya langsung memucat. Dan awan dan kabut tempat cincin itu berubah tiba-tiba menghilang, menampakkan tubuh Duan Tiansheng yang telah berubah menjadi baju besi putih pucat. Apakah itu perlengkapan level roh suci yang lebih rendah? Sosok Su Han muncul. Jika bukan karena baju besi tingkat roh suci ini, telapak tangan Su Han pasti bisa menghancurkan awan dan kabut, dan kemudian meledakkan tubuh Duan Tiansheng. Bagaimana mungkin kau tidak ditekan? Gumam Duan Tiansheng. Adapun Duan Tiansheng di sini, wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Su Han ditekan oleh Istana Abadi, dan dia bisa merasakan bahwa Istana Abadi mulai memperbaiki sosok Su Han. Hanya kau, bahkan ayahmu tidak bisa membunuhku, Su Han berkata dengan enteng. Duan Tiansheng terpana, dan wajahnya berubah dengan ganas. Bangsat, ternyata itu hanya bayangannya. Ini tidak mungkin, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat? Kecepatan penindasan Istana Peri sebanding dengan alam Kaisar Semu, bagaimana mungkin? Duan Tiansheng tidak bisa mempercayainya. Berisik, Su Han mendengus, dan sosoknya berkedip lagi, dan dia menebaskan pedangnya. Jiwa pedang, hancurkan. Wosh! Ketika kata ini jatuh, cahaya pedang yang mengerikan menyapu celah-celah di langit, dan langsung pergi ke Duan Tiansheng dan menebangnya. Ekspresi Duan Tiansheng berubah, dan perisai mangkuk tertekuk terbalik di tubuhnya lagi, baju besi juga bersinar. Duar, dan cincin spesialnya meledak saat ini, berubah menjadi awan dan kabut, menyapu seluruh tubuh. Cincin ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dapat menahan pukulan dari puncak alam Kaisar Semu. Boomim, cahaya pedang jatuh, mengguncang bumi. Awan dan kabut di depan Duan Tiansheng hancur lapis demi lapis, dan bilah pedang menghantam mangkuk porselen, tiba-tiba menyebabkan retakan yang muncul sebelumnya membesar lagi. Wung, pada saat yang sama, kekuatan getar yang kuat disalurkan ke Duan Tiansheng, dan Duan Tiansheng terbang tanpa sadar, menyemburkan darah terus-menerus. Wajahnya pucat dan dia akan berbicara, tapi pedang kedua Su Han menebas lagi. Wosh! Wung! Kehampaan bergetar, dan ada gunung setinggi ribuan kaki, begitu saja. Gunung ini terlihat seperti ilusi, tetapi di Duan Yunsan, terasa sangat kokoh, terutama di samping gunung ini, terdapat lautan ribuan kaki. Laut bergejolak, dan tak terhitung orang bisa mendengar gemuruh ombak. Saat itu muncul, gelombang memadat, semakin tinggi dan tinggi, 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki, 2000 kaki. Apa kau tidak mencoba menekanku? Mata Su Han berkedip, dan ledakan kedua jatuh. Sebelum cahaya pedang ini, gunung setinggi 1000 kaki bergegas keluar terlebih dahulu, mencapai atas Duan Yunsan, dan sangat menekan. Boomim. Pada saat ini, mangkuk itu langsung roboh. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Su Baliu ini benar-benar menghancurkan peralatan tingkat roh suci tingkat rendah. Saat melihat pemandangan ini, semua orang di bawah pupil mereka menyusut dan menarik napas. Runtuhnya mangkuk itu juga menyebabkan gunung menghilang, tetapi segera setelah itu, gelombang setinggi 2000 meter, juga dalam deru, mendekan ke arah Duan Tiansheng. Xian Gong, Duan Tiansheng meraung, dan Istana Peri terbang segera, menghalangi Duan Tiansheng tepat waktu. Boomim, saat ombak jatuh dan menghantam Istana Peri bergetar hebat, dan langsung terbang keluar. Namun, penerbangan terbalik dari Istana Peri juga terhalang oleh gelombang, yang menyebabkannya jatuh dari 2000 kaki menjadi 1000 kaki. Gelombang besar ribuan kaki ini meledakkan tubuh Duan Tiansheng, menyebabkan baju besinya hancur. Meski tidak runtuh, tubuh Duan Tiansheng terbang keluar lagi. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya mati rasa, dan bahkan roh primordial dalam tubuhnya akan segera terlepas dari tubuhnya. Su Baliu, Duan Tiansheng meraung, tetapi begitu suaranya jatuh, gelombang itu menghilang, tetapi ada sinar pedang sepanjang 2000 meter yang sampai ke atas kepalanya. Xian Gong, Duan Tiansheng memanggil Istana Peri lagi,
dan pada saat yang sama matanya menunjukkan ketegasan, dan di bawah giginya, 10 cincin muncul lagi. 10 cincin ini semuanya runtuh dan berubah menjadi awan, menutupi seluruh tubuh Duan Tiansheng. Setelah melakukan semua ini, Duan Tiansheng masih merasa bahwa masih ada krisis, dan di antara membalikkan tangannya, dia mengeluarkan jubah hitam dan langsung memakainya. Warna jubah ini hitam, tetapi memiliki cahaya putih susu yang kaya di atasnya. Itu adalah perlengkapan pertahanan dari roh suci kelas menengah. Setelah melihat Duan Tiansheng melepas jubah hitam, banyak orang di bawah ini menarik napas. Istana Yuxu ini benar-benar kaya. Aku tahu cincin yang Duan Tiansheng pecahkan sebelumnya, dijual di Pavilion Wanbao. Ini adalah 10 juta batu roh tingkat rendah. Dengan kata lain, Duan Tiansheng telah menghabiskan ratusan juta batu roh. Dan mangkuk porselen dan baju besi di tubuhnya semuanya adalah nilai roh suci yang lebih rendah. Mangkuk porselen itu hancur, setara dengan miliaran, atau bahkan puluhan miliar batu spiritual hilang. Baju besi itu bahkan terbelah. Bahkan ada item pertahanan level roh suci kelas menengah padanya. Di puncak alam Dewa Naga, 3 peralatan pertahanan tingkat roh suci muncul satu demi satu di tubuh, dan ada juga istana peri kuno, yang memang mengejutkan. Juga dapat dilihat berapa banyak istana Yuxu membayar untuk kompetisi sekte ini. Sangat disayangkan bahwa sebelum memasuki medan perang kuno, begitu banyak yang telah dihabiskan, dan bahkan Duan Tiansheng bahkan tidak memikirkannya. Boomim, cahaya bilahnya jatuh, dan ketika menyentuh jubah hitam itu, ia langsung roboh. Di saat yang sama, jubah hitam itu berguncang dengan keras, meski tidak rusak, cahaya putih di atasnya jauh lebih sedikit. Hati Duan Tiansheng berkedut, jubah hitam ini jelas mengalami trauma, dan jika terus seperti ini, itu pasti akan jatuh ke tingkat roh suci tingkat rendah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, menatap mata Su Han, menampakkan cahaya dingin dan ganas yang kuat. Aku akan membunuhmu. Duan Tiansheng seperti orang gila, saat dia melambaikan telapak tangannya, istana peri muncul, dan jubah hitam berguncang. Debu yang telah rusak sebelumnya, sepertinya robek segelnya pada saat ini, menampakkan cahaya putih yang kaya lagi. Kekayaan ini adalah kekayaan yang telah mencapai tingkat roh suci bermutu tinggi. Kocokan ini juga merupakan level roh suci. Ya Tuhan, periode tanpa bawaan ini seperti harta karun. Bagaimana cara membunuh ini? Senjatanya adalah level roh suci, perlengkapannya adalah level roh suci, dan item sekali pakai yang dia keluarkan sesuka hati dapat menahan pukulan dari pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Semu. Maka Subaliu memang sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia adalah alam naga pil atau alam pil naga palsu. Jika itu palsu, tidak apa-apa. Jika itu benar, lalu setelah dia mencapai alam Dewa Naga, seberapa tangguh dia? Di antara banyak diskusi, Su Han menatap Duan Tiansheng dan akhirnya mengungkapkan niat membunuh. Subaliu, ayolah. Duan Tiansheng meraung ke arah Su Han. Jika kau bisa membunuhku, aku akan memberimu semua barang di tubuhku, ucap Duan Tiansheng. Ketika kata-kata ini jatuh, di atas kapal, Yuanling yang lebih tua mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara. Adapun Duan Yunsan, dia khawatir, dan ketika dia melihat Su Han, niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Subaliu ini, setiap kali aku bertemu dengannya, akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak dibendung dan dibunuh pada saat ini, pasti akan menjadi bencana besar jika tumbuh di masa depan. Ketika dia memikirkannya, Su Han mengangkat telapak tangannya di atas kekosongan, dan pedang ajaib Jie jatuh untuk ketiga kalinya pada saat ini. Wosh! Aliran waktu 3 pedang. Suara dingin keluar dari mulut Su Han. Dengan keras, pedang malam yang ekstrim menebas, dan cahaya pedang adalah 5.000 kaki. Tetapi cahaya pedang tidak langsung jatuh, tetapi menyebar dengan ledakan, seperti 1000 bintang, membungkus Duan Tiansheng. Wajah Duan Tiansheng serius, dia tidak merasakan kekuatan apapun dari pedang ini,
dia tahu bahwa Su Han akan dapat memotong pedang ketiga ini dan itu pasti akan lebih kuat dari dua pedang sebelumnya. Yu Sutian, Dum. Duan Tiansheng juga membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, dan keterampilan naga roh suci tingkat rendah Istana Yuxu ditampilkan pada saat ini. Kekosongan di sekitarnya hancur dengan ledakan, yang jaraknya ratusan mil. Tetapi fragmentasi semacam ini tidak berubah menjadi ketiadaan, tetapi fragmen itu sepertinya tertarik, dan membentuk dua karakter besar di kehampaan, Yusu. Kedua karakter ini penuh dengan paksaan kuno dan perubahan, dan mereka tampaknya lebih panjang dari Istana Peri. Saat itu muncul, dia tiba-tiba bergegas menuju Su Han. Jika kau menggunakan trik ini selama dua pedang pertamaku, itu mungkin berguna, tapi saat ini. Su Han berbicara dengan ringan, suaranya tenang, tapi sangat dingin. Aliran waktu, Wung. Titik bintang di mana banyak cahaya pedang telah menghilang saat ini. Dengan hilangnya titik bintang ini, wajah Duan Tiansheng berubah drastis. Tapi melihat kata Yuxu, kata itu terpencar lagi pada saat ini, dan berubah menjadi pecahan dari runtuhnya langit sebelumnya, membentuk langit dalam jarak 100 mil. Di depan Duan Tiansheng, Istana Peri mundur dan kembali ke tempat ledakannya kembali. Jubah hitam lepas dengan sendirinya dan kembali ke cincin spasialnya. Segalanya tampak kembali beberapa detik yang lalu. Duan Tiansheng melihatnya, semua orang juga melihatnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Su Baliu ini, dapatkah dia mengendalikan pikiran Duan Tiansheng dan membiarkannya menarik semua ini? Sudah waktunya, ini aliran waktu berkurang. Tidak, waktunya mundur. Banyak raungan keluar kali ini, tidak hanya bagian bawah, tetapi juga Dongzu di atas kapal dan orang yang bertanggung jawab atas 10 sekte super terkejut di tempat. Memang benar waktu akan mundur. Mata berlumpur Dongzu menjadi cerah pada saat ini, tetapi kemunduran semacam ini tidak semuanya, tetapi hanya mempengaruhi Duan Tiansheng saja. Terlalu kuat. Di sisi Istana Yidao, Nangong Chen Feng juga mengagumi, hanya dengan trik ini, dia benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Sialan ini, di Sekte Dewa Perang, mata bocah berjubah merah Han Yunlei itu penuh dengan niat membunuh. Saat Su Han menggunakannya lagi dan lagi, berbagai mantra itu benar-benar melebihi harapan mereka. Masing-masing sangat kuat, dan sampai sekarang, kali ini telah mundur dan telah mencapai tingkat horor. Pergi. Pada saat ini, Yuanling membuka mulutnya dan berteriak dengan keras, dan segera mengusap tangannya yang besar dengan keras, dan segera menghancurkan kekosongan di sekitar Duan Tiansheng. Dum. Su Han dipukul dengan keras, seteguk darah menyembur keluar, dan sosoknya terbang mundur untuk beberapa langkah. Yuanling, kamu harus tahu beberapa aturan, ucap Dongzu. Wajah Yuanling muram. Aku tidak akan membunuhnya, tapi secara alami, aku tidak bisa membiarkan orangku mati, ucapnya. Mendengar ini, Dongzu sedikit terdiam dan berhenti berbicara. Adapun Yuanling, dia memegang Duan Tiansheng dengan tangan besarnya dan melemparkannya langsung ke pusaran air. Bahkan saat ini, Yuanling berteriak, semua orang di Istana Yuxu hentikan peperangan ini, dan segera masuki medan perang kuno. Ketika kata-kata itu jatuh, murid-murid Istana Yuxu segera mundur dan langsung menuju pusaran air. Tapi saat ini, mata Su Han penuh dengan cahaya dingin. Duan Tiansheng, jika aku ingin kau mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dum. Siu. Saat suara itu jatuh, sosok Su Han meraung, dan kecepatannya meningkat beberapa kali pada saat ini. Ini adalah peningkatan mendadak yang dapat dilihat dengan mata telanjang daripada yang sebelumnya. Bayangannya muncul secara langsung, membuat Duan Tiansheng secara keliru percaya bahwa itu telah ditekan oleh Istana Peri. Di hadapan banyak orang, Su Han mengangkat langkahnya, hanya satu langkah, dan langsung datang ke depan Duan Tiansheng. Di belakang Su Han, jejak ruang gelap gulita muncul, dan di dalamnya, suara nyanyian naga bisa terdengar. Tianlong 9 langkah. Langkah yang diambil Su Han adalah langkah pertama dari 9 langkah Tianlong. Dengan satu langkah,
mata Duan Tiansheng berkontraksi dan wajahnya berubah drastis. Setelah satu langkah, ekspresi Yuan Ling menjadi suram dan menetes, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dengan satu langkah, banyak penonton menjadi gempar. Su Baliu melihat kedatangan Su Han, Duan Tiansheng meraung ke langit, dan tubuhnya juga meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kecepatan itu, Duan Tiansheng membuat jejak seperti api muncul di belakangnya, dan langsung menuju ke pusaran air. Melihat pusaran air tepat di depannya, Duan Tiansheng merasakan fluktuasi transmisi menakjubkan yang keluar darinya. Ketika dia menoleh ke belakang, Su Han berada dalam 100 kaki darinya lagi. 100 kaki ini cukup untuk membuat dirinya melangkah ke pusaran air. Tanpa ragu-ragu, Duan Tiansheng melangkah langsung menuju pusaran air. Saat kaki kanannya melangkah ke pusaran air, Duan Tiansheng merasakan tarikan kekuatan teleportasi, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Han. "Anjing, jika aku bertemu denganmu di medan perang kuno, aku akan membunuhmu." Tapi saat kata-katanya jatuh, suara dingin Su Han tiba-tiba terdengar di telinganya. 9 langkah ke Tianlong, langkah kedua. Dum, ledakan mengejutkan menyebar pada saat ini, sepertinya ruang itu tidak bisa menahan kecepatan penerbangan Su Han, dan itu terfragmentasi. Pada saat ini, Duan Tiansheng, setengah dari seluruh tubuhnya telah memasuki pusaran air. Semuanya lambat, faktanya, itu terjadi sangat cepat. Terutama formasi teleportasi pusaran air, hampir saat Duan Tiansheng melangkah ke dalamnya, seluruh orang akan benar-benar tenggelam di dalamnya. Tetapi bagi Su Han, selama dia belum sepenuhnya memasuki pusaran air, masih ada waktu. Aliran waktu 3 pedang. Su Han tiba-tiba berteriak, dan pedang ketiga menebas lagi. Pedang itu segera membungkus Duan Tiansheng dalam sekejap, membuat raut wajahnya benar-benar berubah. Wosh! Tetapi melihat ruang bergetar, rotasi pusaran sepertinya berhenti pada saat ini. Duan Tiansheng hampir memasuki formasi teleportasi, tetapi pada saat ini, itu muncul kembali. Setidaknya, sudah kembali 3 detik yang lalu. Retret sepanjang waktu tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu hanya mempengaruhi Duan Tiansheng. Saat dia muncul, dia pikir dia telah menyelesaikan teleportasi dan memasuki medan perang kuno, tetapi ketika dia menoleh dan melihat wajah dingin Su Han, perasaan krisis di hatinya segera muncul. Di bawah rasa krisis ini, ada kepanikan yang tak terlukiskan dan tidak bisa dipercaya, yang meningkat pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku telah dengan jelas memasuki susunan teleportasi, tapi mengapa aku masih di sini? Teknik sialan. Duan Tiansheng hampir menyemburkan darah, melihat tangan besar Su Han meraih ke arahnya, jubah hitamnya muncul, baju besi itu juga berkilauan, dan istana peri juga dipanggil. Setelah itu, Duan Tiansheng bergegas menuju susunan teleportasi lagi. 4 pedang menyentuh. Wosh! Pada saat ini, cahaya pedang lain tiba-tiba muncul di kepala Duan Tiansheng, terputus parah. Pada saat pemotongan, Duan Tiansheng awalnya bergegas ke formasi teleportasi, dan tiba-tiba berhenti. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba mendengar suara jeritan yang sangat keras, seolah-olah ada rasa sakit yang hebat, yang menyiksanya. Semua orang tidak dapat memahaminya, bahkan jika itu adalah yang terkuat dari alam Kaisar Naga, mereka masih tidak dapat memahaminya. Pada saat berikutnya, Su Han memberi mereka jawabannya. Engah, nyala api yang tiba-tiba muncul dari tubuh Duan Tiansheng, apinya tidak terlalu besar, tapi itu api hati. Tanpa kekuatan yang kuat, tidak bisa ditekan sama sekali. Api akan meletus dari dada Duan Tiansheng, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada benda roh suci yang melindungi tubuhmu, tapi kau tetap akan mati di tanganku. Su Han bersenandung, bilah pedang keempat jatuh tiba-tiba. Pada saat ini, Duan Tiansheng tanpa perlawanan sama sekali, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Munculnya nyala api membuatnya merasa sangat sakit, seolah-olah jiwa dibakar, dan disiksa sampai mati. Kau berani, teriak Yuan Ling.
Wajah Yuan Ling berubah sedikit, melihat bahwa Duan Tiansheng akan dipenggal oleh Su Han. Dia melakukan serangan lagi. Duar, ruang di depan Su Han hancur secara langsung, dan bilah dari pisau keempat sepertinya ditangkap oleh tangan yang besar, dan roboh dengan keras. Pada saat ini, wajah Su Han menjadi pucat, tiba-tiba menoleh, dan menatap Yuan Ling dengan dingin. Orang ini melakukan 2 serangan dan menghalanginya untuk membunuh Duan Tiansheng sebanyak 2 kali, jika tidak, Duan Tiansheng pasti sudah mati saat ini. Melihatnya, banyak orang menghela nafas secara diam-diam. Bagaimanapun, basis kultivasi Su Han masih terlalu rendah, menghadapi alam Kaisar Naga, tidak ada perlawanan sama sekali. Dan meskipun Master Istana Yi Dao berbicara, mengatakan bahwa Phoenix Sekte adalah bawahan sekte kelas 1 mereka, Yuan Ling tidak langsung menyerang Su Han pada saat ini, hanya untuk menyelamatkan Duan Tiansheng. Ngangong Chen Feng dari Istana Yi Dao itu hanya mengerutkan kening, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bergerak. Yuan Ling mengabaikan tatapan Su Han, tangan besarnya menampar kekosongan, dan nyala api di tubuh Duan Tiansheng langsung menghilang. Hingga saat ini, Duan Tiansheng telah mengalami luka dalam. Di atas tubuh fisik ini, hanya luka luar yang dapat dipulihkan. Kali ini, Duan Tiansheng tidak memiliki kata-kata. Dia melirik Su Han dengan kejam dan melangkah menuju formasi teleportasi. Su Han berdiri diam dan tidak bergerak. Banyak murid Istana Yuxu mengikuti formasi teleportasi. Semua orang merasa Su Han tahu bahwa Duan Tiansheng tidak bisa dibunuh, jadi dia tidak berencana menyerangnya lagi. Tetapi ketika tubuh Duan Tiansheng memasuki formasi teleportasi untuk kedua kalinya, sosok Su Han tiba-tiba menghilang. Siu, kelang. Langkah ketiga Tianlong 9 langkah dilakukan, dan dalam sekejap dia datang ke sisi Duan Tiansheng, dan langsung memotongnya dengan satu tebasan. Tubuh Duan Tiansheng langsung terbelah menjadi 2 bagian. Apa? Pada saat ini, di antara ekspresi tercengang dari orang yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke seluruh langit. Ini, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan lawannya. Bahkan Elder Yuan Ling yang hebat, seperti pembangkit tenaga listrik Kaisar Naga, telah membuat 2 serangan. Su Baliu memang kejam dan kejam. Apa yang dia yakini harus dilakukan, dan dia harus melakukannya di depan Elder Istana Yuxu. Membunuh dengan tegas, dengan pikiran jernih, orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Melihat separuh tubuh yang jatuh di depan formasi teleportasi, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mereka semua mengira Su Han benar-benar tidak dapat membunuh Duan Tiansheng, tetapi tidak ada yang mengira Su Han akan dapat membunuhnya di saat-saat terakhir. Saat ini, Su Han berdiri, dan menjadi tontonan begitu banyak orang. Dongsu memandang Su Han, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dan bahkan berniat untuk menerima Su Han sebagai murid. Tetapi ketika dia mengingat Su Han adalah anggota sekte, dan sekarang dia ada hubungannya dengan Istana Yi Dao, gagasan itu segera dibuang. Di tempat Ngangong Chen Feng, dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, bukannya aku tidak ingin bergerak, tapi sekte super yang kau singgung itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah Ngangong Chen Feng, bukan Ngangong Duan Chen. Jika itu Ngangong Duan Chen, jangan katakan bahwa saat ini, Elder Yuan Ling pasti akan dipukulinya. Bangsat kau Su Baliu, berani kau membunuh putraku. Melihat tubuh Duan Tiansheng terbelah 2, mata Duan Yunsan berwarna merah darah, dan sosoknya tiba-tiba terbang keluar, menuju separuh tubuh putranya yang jatuh. Su Baliu, kau benar-benar pemberani. Yuan Ling berkata dengan sangat marah. Mata Su Han berkedip, dan dia langsung menebas langsung ke arah Duan Yunsan. Kau bajingan Su Baliu. Ekspresi Duan Yunsan penuh dengan niat membunuh, tetapi ketika cahaya pedang datang, dia masih merasakan krisis yang mencengangkan, dan dia segera mundur agak jauh. Saat dia mundur, Su Han langsung meraih separuh tubuh itu dengan tangan yang besar. Dengan cara ini, dia berada di depan Istana Yuxu, menggerak-gerakkan kedua telapak tangannya,
dan setelah menempatkan beberapa segel di separuh tubuh itu, dia menyimpannya di ring luar angkasa miliknya. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada tubuh putraku? Teriak Duan Yunsan meraung. Sebaiknya kau cepat pergi dari hadapanku, ucap Su-han. Su-han berdiri di depan pusaran air, memegang pedang panjang lurus di udara, dan menunjuk ke arah Duan Yunsan seperti ingin berburu kepala. Duan Yunsan, ingatlah itu, jangan menggangguku jika tidak ingin kepalamu kupenggal. Setelah mengatakan itu, Su-han menatap Yuanling, dan kau, orang tua, kau juga akan berurusan denganku. Masalah antara Istana Yuxu dan Sekte Phoenixku belum selesai, kecuali salah satu sekte dihancurkan, tidak akan pernah terselesaikan. Dan aku tidak akan pernah takut sedikit pun kepadamu, ucap Su-han dengan nada lantang. Wajah Yuanling muram, jika bukan karena Dongsu dan Nangong Chen Feng yang berdiri di sekitarnya, dia benar-benar ingin menyerang Su-han sampai mati. Dan Duan Yunsan juga mengertakkan gigi. Setelah kata-kata Su-han selesai, ekspresinya menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya yang besar, dan banyak murid Sekte Phoenix di belakangnya, dengan noda darah berbintik-bintik, langsung memasuki pusaran air. Sampai saat ini, perang ini bisa dikatakan sebagai akhir. Mereka menyaksikan kepergian Sekte Phoenix, ada keheningan yang jarang terjadi di alun-alun di pusat kota Longwu. Sebelum ini, semua orang tidak pernah memandang Su-han dan Sekte Phoenix di mata mereka. Mereka semua adalah kekuatan besar di tempat ini, setidaknya di atas sekte tingkat 3. Di dalam hati mereka, sejumlah kecil sekte 6 tingkat dapat langsung dilenyapkan dengan mengirimkan beberapa murid. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar melihat kekuatan Su-han dan Sekte Phoenix. Dalam pertempuran antara Istana Yuxu dan Sekte Phoenix, murid-murid dari Sekte Phoenix hanya memiliki alam inti naga, alam roh naga, dan bahkan alam darah naga. Dalam pertempuran singkat itu, puluhan murid Istana Yuxu tewas, semuanya berada di atas alam dewa naga. Di Sekte Phoenix, meskipun ada yang terluka, mereka hanya terluka ringan. Sedangkan untuk kematian, tidak ada kematian. Sekte Super versus Sekte tingkat 6 Liu Liu. Di bawah pertempuran antara keduanya, itu adalah hasil yang tidak masuk akal. Semua orang mengerti bahwa mungkin Sekte Phoenix jauh di belakang Sekte Super dalam hal jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi, tetapi dalam hal jumlah kekuatan, Sekte Phoenix sudah dengan cepat semakin mendekati Sekte Super. Sekte Phoenix ini mengingatkan semua orang pada perkembangan Istana Yidao di masa lalu. Kebangkitan yang sama dari Sekte tingkat 9 Liu, sama mengejutkan dunia, dan hal yang sama yang pernah dipandang rendah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Sekte Phoenix terlalu banyak memprovokasi Sekte Super, dan itu tidak dilakukan Istana Yidao di masa lalu. Pikiran ini telah muncul di hati banyak orang. Mungkinkah Sekte Phoenix benar-benar akan lebih menakutkan dari Istana Yidao di masa depan? Di antara desahan para penonton ini, 3 menit berlalu, dan semua sekte yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi sekte sudah memasuki pusaran air. Boomim, 3 menit berlalu, terdengar suara keras, dan pusaran besar perlahan menutup. Di dunia perang kuno, ini adalah kehidupan yang sangat sunyi, namun penuh usia dan perubahan. Langit redup, dan tanahnya kering dan retak-retak, seperti kekeringan parah. Di tanah, mayat bisa dilihat di mana-mana, tapi mayat ini sudah mengering, dan tidak ada darah dan daging, hanya tulang belulang. Tulang itu, terbawa angin dan matahari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya disentuh ringan, akan berubah menjadi abu terbang. Ada pemandangan tak berujung di sini, dan bahkan lebih sunyi dari dunia asli Dewa Iblis, yaitu gerbang ras rusa. Di dalam kehampaan, ada beberapa burung terbang lewat dari waktu ke waktu. Nafas burung-burung terbang itu mendebarkan jantung, dan mereka tidak tampak besar, seperti burung gagak, tetapi ketika mereka lewat, mata dingin mereka membuat semua orang yang melihatnya menciut. Mayat yang ada di tanah sebagian besar sama dengan manusia biasa, bahkan ada yang berukuran sangat besar, ketika masih hidup,
jika berdiri, mungkin tingginya puluhan meter, bahkan ratusan meter, bahkan hingga ribuan meter. Hanya bentuk tubuhnya yang besar yang memiliki dampak visual yang hebat. Jika bukan karena nafas penglihatan, orang akan mengira bahwa itu adalah tubuh monster. Meskipun telah menjadi mayat, dan setelah bertahun-tahun mengering, ia akan mengubah tulang menjadi abu, tetapi ketika Anda melihatnya, Anda masih dapat merasakan nafas besar yang dulu dimilikinya. Terpencil, berubah-ubah, kuno dan berjangka panjang. Ini adalah kesan pertama Su Han dan yang lainnya setelah mereka datang ke sini. Nangong Yu benar, tempat ini akan memisahkan jumlah orang. Meskipun dia masuk dengan Sekte Phoenix, saat ini, di belakang Su Han, hanya ada lebih dari 100 orang, di antaranya Liu Yun dan Sangguan Mingxin. Hampir 900 orang yang tersisa telah diangkut ke tempat lain. Ada kekuatan tak terlihat di sini. Su Han sedikit mengernyit, merasakannya sedikit, dan tiba-tiba menepuk bagian tengah alisnya saat dia merenung. Di bawah bidikan ini, retakan muncul di tengah alisnya, dan di celah itu, sebuah mata muncul. Bahkan Liu Yun dan Sangguan Mingxin melihat adegan ini untuk pertama kalinya, mata mereka merah darah, dan mereka membuang muka seolah-olah mereka bisa tenggelam dalam di bawah tatapan mereka. Mata ini disebut mata langit. Tentu saja, itu tidak terlahir dengan itu, tapi teknik sihir yang dikembangkan Su Han. Teknik ini tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif, juga tidak meningkatkan basis kultivasinya sendiri, tetapi dapat melihat kebohongan dan menunjukkan kebenaran. Ketika matahari ini terbuka, dunia berwarna darah segera muncul di benak Su Han. Di dunia ini tulang-tulangnya masih padat dan jenazah-jenazah sudah melelahkan, tetapi tubuh dirinya dan orang lain tidak terlihat, dan ada sambungan benang. Mata langit kelelahan, dan Su Han segera menjadi pucat. Dia menutup mata langit dan pulih seperti sebelumnya, tetapi selain dari utas ini, tidak ada yang perlu diperhatikan. Nangong Yu pernah berkata bahwa setelah masuk, hal yang baik adalah tidak menemukan tengkorak orang suci, tetapi pertama-tama menemukan orang-orang dari sekte sendiri. Semakin banyak jumlahnya, semakin besar kekuatannya. Apakah karena utas ini? Su Han menebak dalam hatinya bahwa dia semakin merasakannya. Sepertinya setelah memasuki tempat ini, kekuatannya meningkat pesat. Basis kultivasi belum ditingkatkan, dan tubuh belum menembus, tetapi telah meningkatkan kekuatan, yang tidak diragukan lagi. Master Sekte, tempat ini agak aneh. Liu Yun juga tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tingkat kultivasi saya jelas tidak meningkat, tetapi tampaknya menjadi lebih kuat. Saya juga. Hal yang sama berlaku untuk Sangguan Mingxin dan yang lainnya, yang selanjutnya membuktikan dugaan Su Han. Peningkatan kekuatan semacam ini harus memiliki ruang lingkup. Su Han diam-diam berkata, dalam jarak tertentu, semakin banyak jumlah orang, semakin kuat kekuatan yang meningkat, tapi, angka ini mengacu pada satu sekte, atau jumlah orang dari beberapa sekte akan berubah kuat setelah bersama. Jika itu masalahnya, apa gunanya menjadi lebih kuat? Pasti ada metode khusus. Mata Su Han berkedip, dia mencoba untuk mengkonsumsi, dan membuka mata langitnya lagi. Kali ini mata langit terbuka, Su Han tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi melihat di atas kehampaan, awan hitam bergulung pada saat ini, dan beberapa benang ungu tua muncul. Beberapa dari utas ini menghilang, dan beberapa terhubung ke puncak kepala mereka dan lainnya. Mata Su Han menyusut, dan dia segera menemukan bahwa alasan mengapa kekuatan dirinya dan orang lain meningkat pesat adalah karena hubungan dari benang sutra ungu tua. Tampaknya di tengah-tengah ini, dunia medan perang kuno mengamati jumlah orang dan lainnya. Dan jika Anda ingin membuat perbedaan yang menyeluruh, apakah itu seorang sekte atau beberapa sekte yang berdiri dalam jangkauan, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda hanya di atas benang sutra ungu tua ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan benang sutra jenis ini? Su Han memejamkan mata, wajahnya menjadi pucat, dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Setelah sekian lama,
Su-han pulih dan membuka mata langitnya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Su-han melihat dengan jelas bahwa ada benang sutra ungu tua yang terhubung ke tulang besar di depannya. Dan saat menghubungkan tulang, itu juga sedikit terpisah, menghubungkan dirinya dan orang lain. Ini tulang. Su-han langsung paham dan segera menutup mata langitnya. Sosoknya berkedip-kedip dan dia datang tepat di depan kerangka. Pemilik kerangka, yang tingginya ratusan kaki, tidak tahu apakah itu manusia atau binatang, dan kepalanya telah diambil. Mungkinkah kepala dari mayat ini yang disebut tengkorak suci? Su-han menyipitkan matanya. Tulang ini, yang menghubungkan kita, dapat meningkatkan kekuatan kita, tetapi jika melampaui jarak ini. Memikirkan hal ini, Su-han segera berkata, "Kalian tunggu saya di sini, dan ingat, jangan kemana-mana." "Baik, Master," Liu Yun dan yang lainnya menjawab. Setelah kata-kata Su-han jatuh, sosoknya berkedip-kedip dan langsung pergi ke kejauhan. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki. Ketika Su-han menghitung dalam hatinya, setelah melangkah keluar dari jarak 10.000 kaki, dia langsung merasakan kekuatannya sudah kembali normal lagi. Jarak ini 10.000 kaki. Mata Su-han berkedip, artinya, hanya dalam 10.000 kaki ini, dengan jenis tulang yang dapat dihubungkan ke benang sutra ungu tua, dapatkah kekuatan kita meningkat tanpa terlihat? 10 sekte super teratas dibedakan dengan tengkorak bijak yang diperoleh. Tengkorak bijak ini harus diserahkan ke 10 sekte super teratas. Pada saat ini, tubuh Su-han tiba-tiba bergetar, dan dugaan yang mencengangkan datang dari hatinya. Mustahil. Su-han menarik napas dalam-dalam, mungkinkah dunia medan perang kuno ini masih dapat terhubung ke benua Longwu? Apa benua Longwu? Apa medan perang kuno ini? Dia awalnya menduga bahwa tempat ini paling baik adalah medan perang di bidang bintang tingkat rendah. Yang disebut tengkorak bijak seharusnya adalah kerangka kepala alam spiritual yang kuat di bidang bintang tingkat rendah. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa tebakannya salah. Mengikuti dugaan Su-han dan ingatannya, pikirannya tiba-tiba menusuk dengan keras. Rasa sakit kesemutan itu sangat intens, membuat wajah Su-han langsung pucat dan auranya melemah. Dia segera berhenti dan mencoba untuk mengingat tempat ini. Tepat saat itu, nafas Su-han sangat cepat dan matanya terkejut. Untuk sesaat, aku sepertinya akrab dengan tempat ini, tapi aku memiliki keinginan tertentu yang mengganggu diriku. Mungkinkah aku tidak boleh mengingat tempat ini? Kenapa tidak ada sedikit informasi tentang tempat ini di ingatanku? Su-han berdiri di sana, terdiam lama, sebelum kembali ke Liu Yun dan yang lainnya. Wush, duar. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia ingin mematahkan tulang, tetapi tulangnya sangat keras. Meskipun tubuh Su-han berada di tahap awal alam Dewa Naga, dia bisa merobek kultivator kuat manapun di tingkat alam Dewa Naga dengan tangannya, tetapi hanya untuk mematahkan tulang ini, itu tidak bergerak sama sekali. Su-han mengerutkan alisnya, mengeluarkan pedang ajaib Jie, dan dia ingin memotong tulang tersebut, tapi dia mengurungkan niatnya. Master Sekte, apa yang ingin Anda lakukan pada tulang itu? Liu Yun bertanya dengan ragu. Tulang inilah yang menjadi kekuatan kita, dan telah meningkat dalam batas 10.000 meter. Su-han menjelaskan, tulang ini. Liu Yun dan mata yang lainnya tiba-tiba tertuju pada tulang. Mari kita cari murid Sekte Phoenix lainnya dulu. Su-han menyingkirkan tulang-tulang itu dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk dan pergi. Medan perang kuno sangat besar dan tak berujung. Su-han dan yang lainnya tidak memiliki garis yang jelas. Meskipun mereka meninggalkan perselisihan kelahiran sebelumnya, mereka semua dikendalikan oleh Su-han, tetapi setelah tiba di sini, hubungan antara garis keturunan tampaknya terpotong langsung. Dan di sini, tidak peduli seberapa kuat pikiran ilahi, itu hanya dapat disapu dalam jarak 100.000 kaki, dan tidak peduli seberapa jauh, mereka hanya dapat melihat kabut putih. Selama sekitar setengah hari, Su-han dan yang lainnya melihat banyak tulang. Su-han telah membuka mata langitnya beberapa kali,
tapi tidak pernah melihat tulang seperti sebelumnya. Apa kita beruntung? Atau teleportasi medan perang kuno ini, dengan kemauan kita sendiri, tidak peduli kelompok orang mana, selama mereka masuk ke sini, mereka pasti akan menghadapi tulang seperti itu. Su Han mengerutkan kening, memikirkan kata-kata Nangongyu. Su Han merasa bukan karena dia beruntung, tetapi semua orang akan menemui tulang seperti itu setelah masuk ke sini. Namun, saya khawatir kebanyakan orang tidak tahu bahwa peningkatan kekuatan mereka sendiri secara diam-diam adalah karena mereka berada dalam batas-batas tulang ini. Jika Su Han tidak memiliki mata surgawi, dia juga tidak tahu. Beberapa orang tahu, beberapa orang tidak tahu. Semua yang mereka tahu adalah sekte-sekte super itu, atau mereka adalah kekuatan kuat yang sebanding dengan sekte super, dan mereka yang tidak tahu menempati mayoritas. Su Han menarik napas dalam-dalam. Dengan cara ini menambah beberapa peluang bagi kita. Sambil merenung, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Setelah setengah hari berlalu, mereka melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak melihat siapapun, dan Su Han dan yang lainnya melihat tulang yang sama. Tulang inilah yang membuat Su Han benar-benar yakin dengan dugaannya. Karena setelah memasuki batas tulang ini, semua orang sadar bahwa kekuatan mereka sedikit meningkat. Tempat ini benar-benar sunyi. Saat mereka berjalan, alis Liu Yun dan yang lainnya berangsur-angsur berkerut, seolah-olah hanya mereka yang ada di medan perang kuno yang besar ini. Kecuali tulang belulang, hanya ada dunia, dan dalam legenda, dewa-dewa ini telah jatuh, dan tidak pernah ada satupun harta karun yang tertinggal. Dengan cara ini, saat semua orang berjalan, hari lain berlalu. Tidak ada siang dan malam di sini, itu selalu terjadi, dan setiap orang menghitung waktu sendiri. Hingga dini hari di hari kedua, Su Han dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan seberkas cahaya. Karena di depan, mereka mendengar suara perkelahian. "Abaikan," ucap Su Han. "Baik Master," jawab mereka. 2 hari kemudian, Liu Yun dan yang lainnya tidak sabar. Medan perang kuno ini berlangsung selama sebulan. Jika ini terus berlanjut selama sebulan, belum lagi tengkorak Santo itu, saya khawatir tidak ada satu sosok pun yang akan terlihat. Saat semua orang bergerak maju, gunung putih besar muncul di kejauhan. Gunung besar itu tingginya puluhan ribu kaki, dan formasi gunung itu semuanya tulang. Merasakan tulang, dengan yin qi yang menakjubkan, semua orang merasakan angin dingin bertiup di belakang mereka tepat ketika mereka melihatnya. Bahkan samar-samar, seseorang mendengar teriakan sedih. Teriakan itu sangat tersentak-sentak, sepertinya sangat jauh, tapi terdengar sangat dekat dan sangat lemah. Mungkinkah sisa-sisa tulang ini? Sudut mulut Liu Yun bergerak-gerak dan berkata, "Saya tidak takut, tetapi mengapa ini menangis begitu sedih?" "Jangan bicara," ucap sangguan Mingxin memelototinya. Pada saat ini, Su Han melambaikan telapak tangannya dan semua orang segera berhenti. Tapi melihat itu di depan gunung tulang, ratusan orang berdiri di sini. Ratusan orang ini terbagi dalam 2 sisi, yang satu beranggotakan lebih dari 300 orang, sedangkan yang lain hanya sekitar 100 orang. Pada saat ini, seorang pria muda dengan ekspresi suram berdiri di depan 100 orang. Saat dia melihat pemuda ini, Su Han terkejut dan tiba-tiba teringat pada Ye Long He. "Ini Ye Long Chen." Pada saat ini, Liu Yun berkata, "Master Su, dia adalah Ye Long Chen. Ketika pavilion Tusen kita hampir hancur, dialah yang menyelamatkan kita dengan mengambil kesempatan untuk membuka gunung 7 wilayah sebelum membiarkan Yuan Ling tua dan para orang tua lainnya melepaskan pavilion Tusen kita." Berarti benar dugaanku. Su Han belum pernah melihat Ye Long Chen sekali, baru saja mendengarnya. Dia bermaksud mengunjungi rumah Tian Mo Hai, tetapi Tian Mo Hai berada di bagian belakang tengah benua Longwu, terlalu jauh dari Kabupaten Yuanshan, dan Su Han memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, jadi dia menundanya. Tetapi melihat Ye Long Chen saat ini, dia terlihat suram dan menatap orang yang berpakaian putih. Orang itu terlihat sangat jelek. "Hahaha,
Ye Longchen, terima kasih atas hadiahmu. Pemuda berpakaian putih itu berbicara, tapi nada bicaranya dipenuhi dengan penghinaan. Semua orang di belakangnya menyeringai, memegang senjata di tangan mereka, dan darah menetes pada mereka. Di sisi lain, ratusan orang di pihak Ye Longhe, sebagian besar pakaian mereka rusak dan tubuh mereka terluka. Terlihat jelas bahwa kedua belah pihak baru saja melakukan pertarungan besar. Ada luka mengerikan di lengan Ye Longchen, tapi dia tidak peduli. Dia menatap tulang di tangan pemuda itu. Wangmu, tulang peta ini milikku. Ye Longchen berkata dengan suara yang dalam. Milikmu, hahaha. Pemuda itu tiba-tiba tertawa, dan semua orang di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.